Ada capresnya barang rongsokan, cawapresnya ditulis di sini karbitan. Saya nggak tahu ke siapa itu ya. Pokoknya dari bahasanya ini bukan bahasa buku eufemisme, ini bahasa yang lugas, tegas dan jelas. Dan karena itu buku ini layak untuk kita baca. Buku ini memberikan pesan jelas. Kalau ada orang baik, nggak usah takut. Anies orang baik akan dukung Anda. Jauh lebih baik lagi. Di halaman 56, ini kan judul halaman 56 nih. Itu Mas Yusuf optimis Anies tidak berbahaya buat oligarki. Karena Anies punya prinsip membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Selama aturan mainnya dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan dulu buat Bang Yusuf, lagu luar biasa. Buat Bang Taufik, keren. Buat Mas Edi, saya kira di Kalimantan rupanya di sini, mantap itulah. Buat Hensat, kawan lama. Dan buat semua yang hadir. Gelombang perubahan kian dekat. Yang pertama, tidak mudah bikin buku. Mas Yusuf sudah bikin 2 buku dan Februari nanti siap 3 buku. Ini jadi contoh teladan. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Yusuf Blagur. Yang kedua, isinya menyeramkan. Ada capresnya barang rongsokan. Cawapresnya ditulis di sini karbitan. Saya nggak tahu ke siapa itu ya. Pokoknya dari bahasanya ini bukan bahasa buku eufemisme, ini bahasa yang lugas, tegas dan jelas. Dan karena itu buku ini layak untuk kita baca. Memang momennya sekarang bukan momen saat kita diam. Momennya saat kita bicara, kita bersikap dan kita tentukan di mana kemenangan berada pada 14 Februari. Terakhir, saya mikir semuanya udah matanya ini mata ingin tanya jawab, Mas Edi. Kita tanya jawab lebih dalam. The evil is in the detail. Bahwa setan itu ada pada kedetailannya. Kata Sayyidina Ali, al-batilu sayaklibu bil haq, al-haq sayaklibu bil batil, kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Karena itu hadir kita di sini menata hati, menata pikiran, menata barisan, menata langkah untuk menang melalui buku. Bukunya menarik. Dan di halaman 56, ini kan judul halaman 56 nih. Itu Mas Yusuf optimis Anies tidak berbahaya buat oligarki. Karena Anies punya prinsip membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Selama aturan mainnya dijalankan. Buku ini memberikan pesan jelas. Kalau ada orang baik, nggak usah takut. Anies orang baik akan dukung Anda. Jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, bahagia sekali. Dan 2 baik Pak Agus maupun Pak siapa? Pak Sutri luar biasa dan dua-duanya menunjukkan Anies Baswedan tidak kekurangan sumber daya manusia yang sangat brilian. Tepuk tangan luar biasa ya. Pak Sutri terima kasih, kirim WA.
Dan yang kedua, pandangan saya selalu siap hadir, Mas Yusuf, Mas Edi. Karya-karya seperti ini karya intelektual. Ayat yang pertama kali turun di Quran itu bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi perintah untuk membaca. Kalau ada perintah untuk membaca, berarti yang bikin buku itu menjadi wasilah terlaksananya perintah Allah. Tepuk tangan buat para penulis kita. Dan Anies komitmen mewujudkan ekosistem dan infrastruktur perbukuan yang mendukung para jurnalis. Kayak kalau di luar negeri orang kayak Mas Yusuf, Mas Edi ini orang kaya. Karena memang sangat dilindungi properti right-nya. Habis itu bikin buku bestseller, wah bisa kemana-mana. Karena yang sangat dihargai itu pikiran. Makanya yang kalau Rocky Gerung bukan jalan tol yang diperlukan, tapi jalan pikiran. Anies akan mewujudkan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di majelis yang mulia, di tempat yang terhormat karena mengusung agenda perubahan pasangan Amin, kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, dan dapat berkumpul bermuajahah menyelenggarakan acara launching dan bedah buku dari trilogi ya, Mengetuk Pintu Langit, yang kali ini yang kedua berjudul Anies Berbahayakah Bagi Oligarki. Perlu diketahui, pertama pada bulan November kita sudah terbitkan buku trilogi yang pertama yang berjudul Menjemput Mandat Presiden, dan insya Allah di awal Februari kita akan terbitkan trilogi yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Anti Klimak Soekarnoisme. Insya Allah akan diadakan di Jawa Tengah di sekitaran Solo. Salam dan salawat kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin umat yang membawa pencerahan, membawa kita semua umat manusia dalam alam terang benderang. Yang kami hormati para narasumber. Ini ada Pak Ustadz Mardani Alisera. Kita sudah tahu beliau anggota DPR fraksi PKS yang sejauh ini sangat concern dan gigih memperjuangkan isu-isu kerakyatan. Kita berikan aplaus. Senada dengan partainya yang memang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap perjuangan wong cilik. Yang kedua, kita kenal juga pemuda pejuang yang multi talent ya, Bang Henry Satrio. Selain founder dari kedai kopi, sudah banyaklah titel-titel perjuangannya ya di Republik ini. Ini alhamdulillah dua narasumber. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Taufik, mantan ketua umum kami, tokoh pergerakan yang bersedia memandu acara kita. Dan selanjutnya untuk diskusi atau bedah buku nanti akan dipandu oleh Bang Edi Mulyadi. Ini pejuang yang kita tidak ragukan lagi ya, karena sudah masuk penjara ya. Ukurannya itu ya, pejuang. Baik, sedikit dari saya hanya menyampaikan kita sedang mengalami situasi yang mungkin terburuk dari yang pernah ada dalam sejarah kebangsaan kita. Dua periode kepemimpinan yang merontokkan beberapa nilai-nilai fundamental, termasuk soal konstitusi dan demokrasi. Namun tak kalah penting kerusakan itu adalah pada persoalan moral dan etika. Terakhir presiden kita melontarkan statement yang sangat-sangat memukul nilai-nilai demokrasi dan kadar kepemimpinan yang berintegritas. Ini jadi persoalan ketika presiden bicara, presiden boleh memihak pada pasangan capres manapun dan mendukungnya. Ini dia lupa bahwa presiden itu melekat dalam diri seseorang. Pribadinya
tidak bisa dipisahkan daripada jabatan, apalagi jabatan publik yang diembannya. Maka dengan dia menyatakan ketidaknetralannya, ikut cawe-cawe atau bahkan terang-terangan mendukung calon presiden, maka dia sungguhnya sudah melukai demokrasi dan juga merusak tatanan konstitusi kita. Mudah-mudahan dalam buku ini banyak menceritakan tentang figur Anies dan korelasinya dengan dunia usaha atau yang kita kenal oligarki ya. Walaupun sejatinya oligarki itu juga ada oligarki korporasi dan juga ada oligarki partai politik. Nah, ini menarik mengingat jauh bahkan sebelum Pak Anies resmi terdaftar sebagai capres, upaya penjegalan, kriminalisasi, dan bahkan upaya-upaya untuk melukai dirinya, bahkan ada statement yang tendensius mengancam keselamatan nyawanya sudah dilakukan. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh rezim pada saat ini tentunya bisa kita pastikan ada invincible hand, ada orang-orang di belakangnya yang ingin mengatur bagaimana penyelenggara negara ini ke depan melalui kepemimpinan yang ada bisa sesuai dengan kepentingan-kepentingan para pemilik modal dan meminggirkan bagaimana proses kedaulatan rakyat dan upaya membangun negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan maupun amanat Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak banyak bicara, nanti insya Allah para narasumber kita yang akan memimpin, mudah-mudahan kita semua bisa berdoa, kemudian ikhtiar dan tawakal perjuangan perubahan kita ini, betapapun hebatnya halangan, tantangan, bahkan hambatan dari rezim, insya Allah kita masih punya Allah. Siapapun dia, apakah oligarki ataupun kekuasaan sekalipun, itu tidak akan bisa melawan kehendak Allah yang memang menginginkan perubahan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah wa fa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.